Citizen, selamat datang di podcast season kedua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri yang bertemakan Ceria, Cerita Inovasi Anak Farmasi. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara program kerja Buletin Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Ali Silva, biasa dipanggil Nabila sebagai host yang akan memandu berlangsungnya acara kali ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian program kerja Buletin Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Ali Silva, biasa dipanggil Nabila sebagai host yang akan memandu acara berlangsung kali ini. Di sini kita akan membahas tentang mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik dan aktif dalam berorganisasi, dan mahasiswa yang aktif di bidang akademik tentunya dari Fakultas Farmasi Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ngobrol lebih jauh nih, gimana kalau kita kenalan dulu kepada kedua narasumber kita kali ini. Di depan saya udah ada kedua narasumber yang cantik-cantik nih guys. Gimana kalau kita kenalan dulu? Dari kakak yang sebelah sini mungkin? Halo Farmasitizen, perkenalkan nama saya Jelita Karunia Dewi. Saya berasal dari program studi D3 Farmasi Angkatan 2023. Halo Kak Jelita. Halo Kak Nabila. Gimana nih kabar Kak Jelita? Alhamdulillah baik sekali Kak. Alhamdulillah. Kalau dari kakak yang sebelah sini, bisa memperkenalkan diri? Halo Farmasitizen, perkenalkan nama saya Joy Zahra Sabara dari Prodi S1 Farmasi Angkatan 2022. Halo Kak Joyce, gimana dari kabarnya Kak Joyce? Baik Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu dia teman-teman. Tadi ada Kak Joyce dan Kak Jelita yang sudah memperkenalkan diri. Aku mau menjelaskan secara singkat latar belakang dari kedua narasumber kita kali ini. Untuk Kak Jelita sendiri merupakan mahasiswa yang aktif di bidang akademik yang pernah memperjuarai LKPF ya, betul ya Kak Jelita? Betul Kak. Nah Kak Jelita ini pernah membuat produk hair tonic dengan kombinasi bunga telang dan buah mentimun. Betul ya Kak? Betul. Untuk Kak Jo sendiri merupakan mahasiswa yang aktif di bidang akademik dan aktif di dalam berorganisasi di Fakultas Farmasi tentunya. Kalau Kak Jo itu pernah lolos pada PKM dan lolos pada tahap pendanaan. Benar kan ya Kak Jo? Iya, benar Kak Nabila. Iya, benar. Oke teman-teman, tidak perlu berlama-lama lagi, inilah dia podcast Ceria, Cerita Inovasi Anak Farmasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Oke teman-teman, tadi kita udah sedikit berkenalan dengan kedua narasumber kita kali ini, yaitu ada Kak Joyce dan Kak Jelita. Tadi kan kalau Kak Joyce sendiri pernah lolos pada PKM ya Kak, dan Kak Jelita pernah menjuarai LKPF. Mungkin dari Farmasitizen nih belum ada yang tahu mungkin atau belum ada pertama kali yang mendengar tentang PKM dan LKPF itu sendiri. Mungkin dari Kak Joyce nih, apa sih PKM itu? Oke baik Kak, jadi untuk PKM itu merupakan program kreativitas mahasiswa yang dimana mahasiswa itu bisa menyalurkan kreativitas, ide dan inovasinya. Dan biasanya untuk PKM itu tim ya Kak kerjanya, jadi minimal itu 3 orang dan maksimal ada 5. Dan itu kebetulan saya mengikuti PKM-nya itu yang kewirausahaan. Oh berarti membuat produk gitu ya Kak, sebuah Iya, produk. Kalau boleh tahu untuk produk yang Kak Joyce buat itu apa ya? Tablet effervescent Kak, jadi dari limbah kulit durian dan ada campuran juga dari 4 rempah khas Indonesia. Oke, berarti kan tadi ada 3 tim ya Kak Joyce? Yang kelompok saya itu ada 4 orang. 4 orang, satu tim 4 orang gitu ya maksudnya. Nah itu di dalam sebuah timnya itu harus fakultas farmasi atau boleh dari fakultas lain ya Kak? Kalau PKM kewirausahaan itu kebetulan boleh Kak campuran dari fakultas lain. Berarti tidak hanya fakultas farmasi itu sendiri ya Kak. Nah itu tadi kan dari Kak Joyce tuh tentang penjelasan PKM. Nah dari Kak Jelita mungkin bisa dijelaskan apa itu LKPF. Mungkin kan ada teman-teman yang baru mengerti tuh. Untuk LKPF sendiri itu kan kepanjangannya dari Lomba Produk Karya Farmasi. Nah jadi kita sebagai mahasiswa farmasi itu dituntut untuk belajar merancang, membuat formulasi sama mengevaluasi hasil produk yang kita buat. Nah waktu aku dulu itu satu tim ada 3 orang.
Waktu itu aku membuat sediaan yang kakak bilang tadi, hair tonic kombinasi dari bunga telang dan ekstrak mentimun. Nah, itu untuk timnya itu harus fakultas farmasi atau mungkin sama kayak Kak Jos dari beberapa fakultas? Untuk yang LKPF sendiri itu harus dari fakultas farmasi, Kak. Oh, jadi harus fakultas farmasi ya. Jadi untuk Kak Jos itu sama Kak Jelita persamaannya sama-sama membuat produk, cuman bedanya itu kalau Kak Jos timnya dari beberapa fakultas ya, Kak. Kalau dari Kak Jelita dari hanya khusus fakultas farmasi, betul ya, Kak? Iya, betul, Kak. Nah, kalau menurut Kak Jos sendiri, gimana sih caranya agar lolos pendanaan di PKM itu, Kak? Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman atau farmasitizen tips-tipsnya. Ya Kak, jadi untuk tipsnya itu pertama membentuk tim yang solid ya Kak. Jadi emang teman-teman kemarin saling bantu juga, saling dukung. Kemudian dosen pembimbingnya juga alhamdulillah bantu mensupport juga. Kemudian itu ada judulnya Kak. Untuk judulnya kemarin itu kalau bisa itu yang menarik atau yang belum masih jarang gitu digunakan dan bisa bermanfaat atau bisa ada solusi untuk membantu para masyarakat gitu. Nah, itu tadi penjelasan dari Kak Joyce, manfaat-manfaat PKM. Kalau dari Kak Jelita boleh dijelasin ke kita dan teman-teman yang lain manfaat ikut LKPF itu apa sih, Kak? Untuk manfaat dari LKPF itu sendiri, kita sebagai mahasiswa farmasi harus bisa merancang, memformulasikan, dan mengevaluasi hasil produk yang kita buat. Dan tentunya kita bisa membuat produk baru yang sebelumnya belum dibuat oleh masyarakat dan bisa ditirukan oleh masyarakat dengan mudah gitu, Kak. Wah, hebat sekali ya untuk kedua narasumber kita kali ini. Banyak loh manfaat mengikuti PKM ataupun LKPF. Gimana nih teman-teman? Mau tertarik ikut yang mana, PKM atau LKPF? Mungkin dari teman-teman kalau masih bingung apa itu ya PKM, apa itu ya LKPF, bisa tanya langsung di kedua narasumber kita kali ini. Mungkin dari Kak Jos gak apa-apa kan, semisal teman-teman mau tanya atau DM Kak Jos di Instagram? Iya, gak apa-apa Kak. Kalau boleh tahu Instagramnya Kak Jos apa ya? Instagramnya Joy Zahra. Joy Zahra. Nah, kalau Kak Jelita Instagramnya apa kalau boleh tahu? Jelita KRN_. Nah, itu teman-teman bisa di-follow untuk Instagram kedua narasumber kita kali ini. Nanti kalau kalian bingung terkait PKM ataupun LKPF bisa tanya ke kedua narasumber kita kali ini. Nanti kalian pilih yang mana, PKM atau LKPF, dan semuanya itu bermanfaat pastinya, khususnya untuk kita yang di Fakultas Farmasi nih. Nah, tadi kan udah membahas pengertian PKM, pengertian LKPF, dan udah sepil tahap-tahapnya gimana, ataupun sepil manfaat-manfaat mengikuti PKM ataupun LKPF. Aku mau tanya nih ke Kak Jelita terlebih dahulu ya. Untuk Kak Jelita kan dari D3 Farmasi ya, Kak? Iya, betul. Nah, itu gimana sih Kak cara Kak Jelita membagi waktu antara LKPF dan tugas perkuliahan nih? Kan Kak Jelita di 3 farmasi itu pasti hektik-hektiknya dan banyak tugas-tugas praktikum. Itu gimana sih Kak caranya membagi waktu biar seimbang gitu, Kak? Untuk cara membagi waktunya kan kita pagi sampai sore berkuliah kan, Kak ya. Nah, waktu malamnya itu di sela-sela waktu kosong kita mengerjakan tugas, laporan-laporan yang dari pagi sampai sore itu. Kemudian kalau untuk lombanya sendiri itu waktu aku dulu malam hari itu Zoom sama teman-teman gitu, sama dosen pembimbing juga. Jadi kalau ikut lomba itu nggak mengganggu sama sekali perkuliahan dari pagi sampai sore itu, Kak. Jadi ada waktu sela-sela tersendiri buat diskusi sama teman-teman gitu. Makasih ya Kak Jelita udah mungkin membagi pengalaman nih Kak untuk dan share-share tips cara membagi waktunya juga. Nah, untuk Kak Jo sendiri gimana sih cara membagi waktu antara perkuliahan dan mungkin antara tugas-tugas PKM-nya Kak Jos itu? Ya, jadi kurang lebih hampir sama ya Kak sama Kak Jelita tadi. Pagi sampai sore itu kuliah, kemudian nanti sama teman-teman itu sorenya misal ada waktu luang itu kita kumpul diskusi bareng. Kalau emang nggak sempat itu lewat Zoom atau di grup WA aja. Nah, biasanya juga dibantu sama dosen pembimbing juga, itu ya sore atau malam seperti itu. Untuk malamnya ya menyempatkan aja ya waktunya itu, kayak mengerjakan tugas, laprak seperti itu, Kak.
Nah, tadi kan udah kita lihat ya bagaimana kedua narasumber kita kali ini membagi waktu antara tugas perkuliahan dan tugas-tugas perlombaan yang mereka ikuti. Kita kan juga manusia ya Kak, pasti juga ada rasa malas dan rasa lelahnya ketika saat membagi waktu tersebut. Mungkin bisa nggak sih disepil caranya kita itu menghindari rasa malas nih Kak? Dari Kak Jus mungkin ada nggak trik and tipsnya biar kita nggak malas? Iya, jadi sebenarnya malas itu ya wajar ya Kak, maksudnya kayak ada fase lelahnya atau fase malas gitu. Cuman dari lihat kondisi juga, misalnya itu kayak udah hampir mepet deadline atau udah banyak tuh tugas-tugasnya. Nah, itu harus ingat lagi gitu tujuannya apa, kemudian cepat-cepat aja sih segera diselesaikan. Berarti membagi waktu antara tugas yang penting dulu gitu ya Kak, intinya. Nah, kalau dari Kak Jelita sendiri gimana tuh tricks and tipsnya agar kita terhindar dari rasa malas? Kalau semua orang pasti merasakan malas juga ya Kak. Iya, namanya juga manusia sih. Kalau aku sendiri itu melihat mana yang prioritas, mana yang lumayan nggak penting gitu Kak. Nanti kita melakukan itu yang prioritas dulu. Nah, misalkan ada tugas atau yang mepet deadline seperti Kak Joyce juga itu, nanti kita mengerjakan yang itu dulu, misal yang lainnya itu ditunda dulu gitu. Nanti kalau misal kita lelah atau apa, bisa istirahat dulu, kayak scroll TikTok, IG gitu Kak. Oh, berarti itu kayak refreshing gitu nggak sih Kak, scroll TikTok, IG gitu? Kalau menurut Kak Jelita itu sendiri kayak me time gitu nggak sih Kak? Refresh otak gitu ya Kak, biar mengistirahatkan otak agar kembali produktif gitu nggak sih Kak? Iya, benar. Nah, itu tadi tips and trick dari kedua narasumber yang sudah memberi informasi kepada kita cara menghindari rasa malas nih. Nah, tadi kan kalau Kak Aji sendiri aktif di bidang akademik dan aktif di dalam organisasi. Kalau Kak Jelita sendiri aktif di bidang akademik. Itu ada nggak sih Kak salah satu pencapaian yang tidak bisa tercapai atau yang ada pencapaian yang dikorbankan? Mungkin dari Kak Jus lebih dahulu. Nah, baik Kak, untuk pencapaian atau keinginan gitu ya Kak ya, iya, yang benar, sekiranya belum tercapai atau terwujud. Iya. Waktu itu sempat kepikiran sih Kak, kayak pengen coba buka itu kayak jasa desain gitu, kayak buat cetak kemasan atau poster gitu. Tapi kayak mikir-mikir lagi gitu, nanti takutnya nggak sempat atau keteteran gitu, karena kan tugas kuliah juga banyak, kemudian juga ikut organisasi juga kebetulan, jadi takutnya nggak maksimal aja gitu. Kalau boleh tahu sekarang udah buka jasanya nggak sih Kak? Belum Kak, kebetulan. Belum. Saya tunggu ya Kak, siapa tahu teman-teman di sini juga butuh untuk jasa desain. Iya Kak, boleh. Kalau Kak Jelita sendiri bagaimana tanggapannya? Kalau aku dulu waktu semester 3 akhir itu kan ada jadwal UAS ya Kak. Iya. Nah, waktu itu ada perlombaan juga seperti sama kayak LKPF ini, membuat produk. Tapi waktu itu aku lihat kok jadwalnya bertabrakan sama jadwal UAS. Nah, kita sebagai mahasiswa itu kan harus memilih kewajiban kita dulu. Kalau UAS itu kan harus ikut biar bisa nilai kita ada gitu Kak ya. Iya. Jadi aku milih UASnya dulu, kemudian mengorbankan yang aku mau ikuti lomba itu, karena kan kalau lomba itu bisa lain kali, bisa lain hari gitu Kak ya, seperti itu. Iya, tapi sekarang udah tercapai ya Kak untuk mengikuti LKPF itu sendiri? Itu LKPF itu malah sebelumnya. Ya. Jadi termotivasi, kan pernah dapat juara 2 itu, jadi termotivasi untuk pengen ikut lagi. Tapi ternyata jadwalnya bertabrakan dengan UAS. Tapi rencananya ke depannya mau ikut LKPF lagi Kak? Untuk saat ini ada lomba LKPF juga, udah daftar tapi belum buat produknya, masih diskusi sama teman-teman juga. Semoga menang ya Kak, semoga juara 1, amin. Iya. Kak, ngomong-ngomong soal impian nih, apakah PKM ataupun LKPF itu termasuk impiannya Kak Jus dan Kak Jelita sih? Mungkin dari Kak Jus lebih dahulu. Ya Kak, jadi untuk PKM itu awalnya saya nggak tahu apa-apa ya Kak, kayak belum pernah mendengar gitu. Nah, kebetulan itu diajak salah satu teman dari prodi lain, dari keperawatan, itu
ditawarin gitu, gimana kalau setim ikut ini PKM, terus akhirnya tanya-tanya sama cari di Google gitu PKM itu apa gitu, dan akhirnya kayak ya lumayan tertarik juga sih waktu itu, tapi masih ragu. Akhirnya diyakinin sama temen aku itu tadi, jadi ya nggak apa-apa ikut aja, coba gitu. Tapi kakak aja seneng kan udah ikut PKM atau udah berpartisipasi di PKM tersebut? Seneng kok Kak, alhamdulillah dapat pengalaman baru gitu. Alhamdulillah. Kalau Kak Jelita sendiri, apakah LKPF itu termasuk dalam salah satu impiannya Kak Jelita? Sebenarnya sih enggak ya Kak, tapi waktu itu ada informasi bahwa ada perlombaan ini. Nah, aku sama teman-temanku pengen ikut juga. Apa sih LKPF itu sebenarnya kan gitu. Terus setelah itu kan kita buat produk, jadinya kayak lebih mengetahui kita ternyata bisa membuat produk ini gitu, ternyata bisa membuat yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan, dan alhamdulillahnya ternyata bisa dapat juara 2. Alhamdulillah. Jadi pengen lagi ya Kak ikut gitu. Iya Kak. Jadi ketagihan. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal prestasi yang udah Kak Jos dan Kak Jelita dapatkan nih, ada nggak sih head comment atau kritikan dari orang-orang sekitar, dan bagaimana cara menanggapi kritikan tersebut? Mungkin bisa dimulai dari Kak Jelita terlebih dahulu. Jadi itu mimpi kan datang dari diri kita sendiri ya Kak. Misal orang lain meremehkan, itu bukan mereka jahat, tapi kan mereka belum tahu apa yang kita lakukan gitu. Iya, betul. Kalau aku itu solusinya jangan dengarkan orang yang meremehkan kita tetap fokus sama tujuan kita awal mau ngapain, dan cari support system yang bisa mendukung kita. Asik, cari support system ya berarti Kak. Iya Kak. Cari support system. Kalau boleh tahu support systemnya Kak Jelita itu seperti apa sih? Mungkin dari keluarga, dari teman terdekat. Kalau aku itu yang pertama pasti orang tua ya Kak, Iya. terus keluarga gitu, dan teman-teman yang bisa mendukung kita, kayak mensupport kita mau gini, dia mau mendukung gitu, kayak nggak iri-irinan sama temen gitu. Iya. Kalau dari Kak Jos nih gimana tanggapannya? Cara menghadapi head comment atau kritikan dari orang lain? Ya Kak, jadi untuk menghadapi itu ya udah kita fokus aja ke tujuan awal, lebih ke ya udah jalanin itu aja dengan semangat dan tetap fokus. Kemudian ingat kalau setiap orang punya waktunya masing-masing gitu. Berarti tetap fokus pada tujuan awal kita gitu ya Kak, intinya. Jangan pernah mendengarkan omongan orang lain yang jahat-jahat guys, ambil positifnya aja. Ya, jangan terlalu dipikirin gitu. Nah, jangan negative thinking juga sih ya. Betul. Nah, mau tanya-tanya nih, mau tanya sekilas ya Kak. Kalau Kak Joyce itu masuk farmasi atas rekomendasi orang tua atau mungkin dari SD udah keinginan Kak Joyce sendiri? Ya, kalau masuk farmasi itu awalnya memang rekomendasi dari orang tua ya Kak ya. Tapi saya coba cari-cari dulu, kayak searching juga. Terus ya diyakinin sama orang tua juga, ternyata cocok juga kok. Kayak saya cari-cari tuh kayak ternyata buat obat, kayak bisa buat formulasi juga. Jadi kayak tertarik gitu masuk farmasi. Berarti masuk farmasi gara-gara ada racik-racik obatnya gitu ya Kak? Ya juga tertarik kayak formulasi juga seperti itu Kak. Oh, kalau Kak Jelita kalau Kak Jelita sendiri gimana? Atas rekomendasi orang tua atau keinginan dari Kak Jelita sendiri untuk masuk farmasi itu? Kalau aku sendiri udah dari SMA sih Kak, pengen banget masuk farmasi. Apalagi kebetulan orang tua juga mendukung buat masuk farmasi. Kan kalau farmasi itu kelihatannya prospek kerjanya kan luas juga ya Kak. Iya. Apalagi kita bisa berpengalaman membuat obat, sediaan, atau misal kayak skincare gitu kan kita bisa. Kalau gitu, boleh tahu Kak Jelita itu SMA-nya jurusannya apa? Aku dulu SMA jurusan IPA. Oh, berarti emang tertarik dari SMA ya Kak? Iya Kak. Gitu. Kalau Kak Jelita sendiri SMA-nya? IPA juga. Oh, IPA. Berarti sama-sama IPA. Saya juga IPA. Nah, tadi kan kita udah membahas prestasi akademik kedua narasumber kita kali ini. Setahu saya itu Kak Joyce kan juga ikut organisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi ya Kak, benar ya Kak? Di BMFF. Iya, di BMFF. Kalau boleh tahu departemen apa sih yang Kak Joyce ambil di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi? Di Departemen Kominfo Kak. Departemen Kominfo. Iya.
Aku boleh nggak sih Kak tanya alasannya kenapa Kak Jos ikut organisasi BEM-FF itu kenapa? Iya Kak, awalnya itu memang udah kepengen ya, jadi join ke BEM-FF karena sebelumnya SMA itu kan udah pernah ikut organisasi juga, jadi pengen nyoba lagi gitu pengalaman baru apa yang bisa didapat. Terus juga mau ngeluangin waktu juga gitu loh, kayak di luar gitu yang organisasi, karena bayangan aku dulu kalau misal hanya fokus ke perkuliahan aja kayak ngerjain tugas kayak gitu kayak bakal bosen, jadi pengen di luar kayak organisasi kan sekalian dapat pengalaman, dapat relasi seperti itu, dapat SKP juga. Waduh, berarti Kak Jos ini mencari pengalaman dan relasi ya Kak di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi. Nah itu tadi kan alasan kenapa Kak Jos ikut BEM-FF ya. Kalau benefit yang Kak Jos dapatkan setelah bergabung di BEM-FF itu apa aja sih Kak? Tentunya yaitu tadi ya Kak, jadi dapat pengalaman, kemudian relasi. Terus kalau ada proker itu juga dapat SKP kayak gitu. Waduh, dapat SKP ya teman-teman. Nah kalian tahu nggak sih SKP itu apa? Nanti aja ya. Sekarang kita tanya ke Kak Jelita lebih dahulu deh. Untuk Kak Jelita ikut organisasi apa sih? Kalau aku ikut UKM Kak, kebetulan ikut UKM Paduan Suara. Oh berarti Kak Jelita ini ikut UKM Paduan Suara ya Kak? Iya Kak. Kalau boleh tahu di UKM Paduan Suara itu Kak Jelita jadi anggota atau mungkin jadi inti? Kalau aku jadi inti Kak, sebagai sekretaris. Sekretaris. Oh, kalau boleh tahu manfaatnya setelah Kak Jelita mengikuti UKM Paduan Suara itu apa sih Kak? Yang pertama pastinya kan kita punya banyak teman, kemudian bisa menambah relasi, pengalaman juga. Yang sebelumnya aku kayak berbicara di depan umum itu kayak malu banget itu Kak. Tapi setelah ikut UKM Paduan Suara kan terutama inti itu bisa dapat job desk kan ya Kak. Kayak kita harus berbicara di depan umum, jadi mau nggak mau harus berlatih dari itu. Berarti untuk melatih public speaking kita ya Kak ya, betul, manfaatnya. Nah tadi kan Kak Jo sendiri membahas tentang SKP itu Kak. Dalam organisasi BEM Fakultas Farmasi dapat SKP. Kalau dalam UKM juga dapat SKP ya Kak? Iya Kak, ada. Iya. Nah SKP itu apa sih teman-teman? Mungkin dari Kak Jo bisa menjelaskan nih ke teman-teman Farmasitizen ataupun teman-teman pendengar podcast kali ini. SKP itu seperti apa? Iya, jadi untuk SKP itu sistem kredit poin. Jadi nanti itu bisa dikumpulin gitu ketika kita masih jadi mahasiswa, bisa ikut seminar atau kegiatan proker gitu. Nah, itu nanti bisa syarat waktu yudisium ya Kak, waktu kelulusan. Nah itu dia teman-teman penjelasan SKP menurut dari Kak Joyce. Nah SKP sendiri itu kalau dari S1 Farmasi berapa sih Kak syarat yudisiumnya itu harus memenuhi poinnya SKP itu kita harus dapat berapa dulu? Minimal 100 Kak kalau S1 Farmasi. Kalau S1 Farmasi 100 ya Kak. Kalau D3 Farmasi berapa ya Kak? Kalau D3 Farmasi minimal 75 Kak. Oh jadi berbeda ya Kak sebenarnya. Nah itu dia teman-teman, kalau kalian ingin mendapatkan SKP bisa join di organisasi ataupun UKM yang ada di Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri, ataupun juga bisa join di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi. Oke teman-teman, bisa ditarik kesimpulan dari kedua narasumber kita kali ini, yaitu kita harus tetap berpositif thinking akan impian kita dan pencapaian-pencapaian kita, dan tetap semangat buat kalian, dan jangan mendengarkan kritikan-kritikan dari orang lain ataupun hate comment dari orang lain. Dan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah membagikan tips-tips cara lolos PKM ataupun menjadi juara di LKPF, dan cara-cara membagi waktu menurut Kak Jos dan menurut Kak Jelita. Terima kasih banyak. Sebelum saya tutup, untuk kedua narasumber bisa menyampaikan kesan dan pesannya agar mahasiswa Fakultas Farmasi yang menonton atau Farmasitizen maupun teman-teman pendengar YouTube podcast ini bisa termotivasi untuk menjadi siswa yang berprestasi di bidang akademik maupun yang aktif di organisasi. Mungkin dari Kak Jos terlebih dahulu. Ya, jadi untuk teman-teman semua jangan takut gagal dan tetap mencoba, karena dengan mencoba itu tadi siapa tahu kalian bisa jadi punya hal baru atau pengalaman baru, dan tetap termotivasi untuk tetap ikut lomba atau hal-hal yang lain, bisa organisasi atau dengan fokus dengan kuliahnya.
Nah itu dia teman-teman, betul sekali kata Kak Joyce. Kalian harus tetap semangat, harus tetap produktif dan mencoba hal-hal baru, mencoba dan terus mencoba agar kalian mempunyai pengalaman maupun relasi yang banyak ataupun sebanyak-banyaknya. Kalian harus punya pengalaman dan relasi. Kalau dari Kak Jelita sendiri bisa disampaikan kesan-pesannya. Baik, untuk teman-teman semua, teruslah semangat belajar dan jadikan motivasi kalian untuk belajar lebih giat. Ingatlah, usaha yang kalian lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan, dan jadikan kegagalan sebagai pelajaran untuk bangkit lebih kuat. Semangat semua teman-teman. Semangat sama Citizen. Ya teman-teman, gak kerasa nih kita udah di sesi penutup. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita kali ini, yaitu Kak Joyce dan Kak Jelita yang sudah menyempatkan hadir dan sudah berbagi pengalaman kepada kami dan kepada teman-teman pendengar khususnya. Sebelum kita menutup acara kali ini, jangan lupa ya teman-teman untuk share, like, dan komen video ini serta subscribe YouTube channel BEM Fakultas Farmasi agar tidak ketinggalan info-info ataupun video-video menarik dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi. Nah, jangan lupa juga untuk follow akun IG Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi agar tidak ketinggalan info-info yang menarik nih teman-teman. Oh iya, jangan lupa kalian follow akun IG atau akun Instagram dari kedua narasumber kita kali ini, yaitu ada Kak Joyce dan Kak Jelita. Nanti akan di sini ya, terlampir di sini. Oh iya, nanti bisa juga kalian follow akun IG saya loh. Sekian dari kami, sampai jumpa di season selanjutnya. Bye-bye, sampai jumpa.